Komanda. Saya Guru Bahasa Indonesia pada SMP Swasta Kelimutu ND. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan media digital. Langsung saja, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Masih. Kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hari ini pembelajaran kita agak sedikit berbeda. Ibu ajak kalian untuk menuju ke ruang lab. Kenapa? Pasti ada yang penasaran kenapa sih sampai ada di sini. Nah, karena kita hari ini akan belajar pembelajaran kita tentang cerita imajinasi, lebih banyak ke cerita fiksi. Nah, kita menggunakan media digital. Makanya kalian Ibu ajak ke dalam lab komputer. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian mampu menemukan pesan moral yang terdapat dalam cerita fiksi. Terus yang kedua, kalian mampu menjelaskan atau menceritakan ulang cerita fiksi yang sudah kalian nonton. Bisa? Bisa. Kalau begitu tepuk tangan lagi. Asal materi kita tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita yang berkaitan dengan dunia imajinasi yang tidak merupakan ceritanya nyata. Jadi dia bukan yang fakta, tetapi yang tidak fakta, tidak nyata, ya. Terus ada jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama adalah dongeng. Terus yang kedua adalah novel. Yang ketiga adalah cerpen atau cerita pendek. Yang keempat adalah roman. Nah, yang sebentar kalian akan masuk dan menonton videonya itu Ibu akan kasih kalian tentang cerita dongeng, ya. Terus adapun pesan moral. Nah, ini yang sebentar itu adalah hal yang disampaikan oleh pengarang dalam rangka mendidik manusia dalam seluruh aspek atau persoalan hidup dan kehidupannya agar manusia dapat mengatur tingkah lakunya untuk menjadi manusia yang baik. Langkah selanjutnya, kalian akan Ibu bagikan link cerita fantasi ini. Kalian akan membuka YouTube. Sekarang kalian langsung menuju ke komputer kalian masing-masing. Buka YouTube, ketik link ini untuk kelompok yang sebelah sini. Link yang pertama, kelompok yang sebelah sana, link yang kedua. Terus setelah itu Ibu akan bagikan stick note ini. Kalian menuliskan pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, nanti yang menceritakan ulang nanti langsung maju ke depan untuk mempresentasikan, menceritakan ulang cerita yang sudah kalian nonton. Ibu minta 2 orang sebentar, ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, baik adik-adik, sudah menonton semua? Sudah. Oke, sekarang waktunya kita mau presentasikan di depan. Ibu minta perwakilan dari satu cerita fiksi itu 2 orang. 1 orang itu menceritakan ulang cerita fiksi yang dia nonton, kemudian satunya lagi menuliskan pesan moral. Saya panggil yang kelompok pertama dari kelompoknya Grace dan Ino. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Grace dan Ino. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Grace dan teman saya di sebelah Ino. Saya akan menceritakan kisah ular dan gergaji dan teman saya akan membacakan pesan moral. Pada suatu hari, ular melilit gergaji yang sangat tajam. Ular tersebut tidak mengetahui bahwa gergaji tersebut sangat tajam. Dan ular tersebut melilit gergaji itu dengan sekuat tenaganya sampai dia mati. Pada suatu pagi,
Seorang tukang kayu memasuki tempat kerjanya dan melihat ular tersebut sudah mati di kulit gergaji. Sekian dan terima kasih. Teman, saya akan membaca tentang pesan moral dari ular dan gergaji. Pesan moral terdapat dalam kisah ular dan gergaji adalah seringkali di saat kita terluka, sedih dan marah, ketika melupakan amarah, berpikir untuk menyakiti orang yang telah menyakiti kita tanpa kita sadari, hal tersebut akan menyakiti diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Grace dan Mano ya. Jadi mereka sudah menyampaikan pesan moral yang terdapat dalam cerita kisah ular dan gergaji. Jadi ceritanya itu menjelaskan pesan moral bahwa kita sebagai manusia ya tidak boleh ya kita tuh melupakan hal-hal yang telah disampaikan oleh orang ya. Itu pesan moral yang terdapat dalam kisah ular dan gergaji. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Tasya dan sebelah saya Serina. Saya akan menceritakan kembali cerita fiksi yang berjudul Pura-pura yang Sombong. Dan teman saya Serina untuk menuliskan pesan moral. Ada seekor kura-kura yang ingin terbang di atas langit. Namun kita ketahui saja bahwa kura-kura tidak mempunyai sayap. Namun datanglah sepasang burung merpati dan kura-kura meminta bantuan. Kura-kura meminta bantuan untuk mengabulkan permintaannya agar bisa terbang. Lalu burung merpati tersebut kayu kepada kura-kura untuk menggigitnya. Namun burung merpati tersebut memberikan pesan agar pada saat perjalanan nanti kura-kura tidak melepaskan gigitannya. Perjalanan, kura-kura membuka mulutnya dan akhirnya dia terjatuh. Ia pun terjatuh di bawah tanah dan ia menyesal karena atas perbuatannya. Sekian dan terima kasih. Pesan moral bahwa kita tidak boleh sombong terhadap sesama kita. Apa yang disampaikan oleh teman-teman itu yang terbaik buat kita. Jika kita tidak mengikuti, maka hal buruk akan terjadi pada diri kita. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk teman-teman kita dulu. Dari pesannya itu cerita tentang pura-pura yang sombong tadi memberikan kita pesan moral ya. Bahwa sebagai manusia kita tidak boleh sombong. Apa yang disampaikan oleh teman kita itu merupakan hal yang baik bagi kita. Merubah hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Sebelum Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian senang dengan kegiatan kita hari ini? Senang. Baik. Apa yang membuat kalian senang? Menceritakan kembali cerita yang sudah dinonton. Oke. Mendapatkan pesan moral. Iya, baik. Kalian mendapatkan pesan moral dari cerita fiksi yang kalian nonton. Terus kalian bisa mengetahui media pembelajaran menggunakan media digital. Benar tidak? Benar. Kalian bisa menggunakan mading elektronik. Ya, tidak sengaja kalian bisa menulis di mading ya. Benar tidak? Benar. Baik. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu mengambil sebuah kesimpulan bahwa cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak nyata. Seperti yang kalian nonton video tadi, ada kisah ular dan gergaji dan juga kisah pura-pura yang sombong. Jadi pesan moral yang disampaikan kepada kita dari kedua teks cerita tadi adalah kita sebagai manusia tidak boleh sombong dari cerita mengikuti. Terus dari pesan yang kedua, dari cerita yang kedua ular dan gergaji, bahwa kita tidak boleh menyakiti orang. Ketika kita marah, kita sedih, kita benci terhadap orang, maka hal buruk akan terjadi kepada diri kita. Itu saja kegiatan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa. Sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua dulu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.